Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiati Asbanu dari Prodi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Kupang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Administrasi Hubungan Masyarakat dengan Sekolah atau Madrasah. Yang pertama, latar belakang. Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di setiap jenjang, khususnya jenjang sekolah dasar agar mampu bersaing di era global. Sekolah dasar sebagai bagian dari pendidikan dasar dalam penyelenggaraannya menggunakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MPMBS dan sekolah berbasis masyarakat atau MBS. Standar pelayanan minimal disusun bersifat makro sehingga perlu diinterpretasikan dalam bentuk berbagai standar. Salah satu standar yang perlu diperhatikan oleh administrasi sekolah adalah administrasi sekolah yang juga merupakan salah satu laporan dalam sistem pendidikan di sekolah. Karena pendidikan tidak terlepas dari beberapa komponen yang mana di antara komponen-komponen tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Antara lain adalah sekolah atau pendidik dan masyarakat. Yang kedua yaitu rumusan masalahnya. Kita akan membahas tentang pengertian humas pendidikan, terus komponen humas pendidikan, dan jenis-jenis pendidikan, tujuan kerjasama sekolah atau madrasah, lalu prinsip-prinsip hubungan sekolah atau madrasah, dan bagaimana penyelenggaraan humas pendidikan. Pengertian humas pendidikan. Humas merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan, karena keberhasilan suatu lembaga pendidikan juga sangat ditentukan oleh berfungsi atau tidaknya humas pendidikan. Dalam bahasa Inggris, humas disebut dengan public relation. Oleh sebab itu, yang menjadi dasar dari humas disebut adalah komunikasi. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa humas pendidikan adalah serangkaian kegiatan organisasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu di dalam maupun di luar organisasi. Hubungan yang harmonis itu dimaksudkan agar sekolah mendapatkan dukungan yang positif dalam usaha menciptakan kerjasama yang efektif dan efisien dalam usaha mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Hubungan yang harmonis itu ditandai oleh beberapa hal, antara lain, yang pertama, adanya saling pengertian antara sekolah dengan pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, adanya kegiatan saling membantu dan saling melengkapi antara sekolah dengan masyarakat yang dapat digunakan untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan sekolah atau madrasah. Yang ketiga, adanya kerjasama yang erat antara sekolah dengan pihak-pihak yang ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan dan pengajaran di sekolah yang bersangkutan. Lalu yang berikut itu, adapun tujuan hubungan sekolah dan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Yang kedua, untuk meningkatkan tujuan dan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, untuk mengembangkan antusias atau semangat masyarakat dalam membantu kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang berikut, komponen-komponen humas. Pada dasarnya, inti dari kegiatan humas adalah proses komunikasi, sehingga yang menjadi komponen-komponen atau elemen-elemen dari humas tidak berbeda dengan komponen-komponen atau unsur-unsur dari komunikasi.
Komponen-komponen komunikasi tersebut meliputi yang pertama yaitu sumber berita atau sender, yaitu pihak yang mengirim pesan ke pihak lain atau disebut juga sebagai komunikator. Terus yang kedua, pesan atau messenger. Itu berupa isi atau maksud atau tujuan yang disampaikan, yang komunikator sampaikan kepada komunikan. Yang ketiga itu media. Media itu alat penghubung atau sarana dalam penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan, begitu. Terus yang berikut itu yang keempat, penerima berita atau receiver. Itu penerima berita itu komunikan. Misalkan kepala sekolah memberikan berita kepada stafnya atau guru-guru yang terkait di dalam sebuah lembaga tersebut atau di sekolah. Terus yang ketiga itu umpan balik atau feedback. Nah, feedback itu respon dari komunikan kepada komunikator. Iya, seperti itu. Terus yang terakhir itu tujuan atau sasaran. Sasarannya ke apa, ke siapa, begitu. Oke, yang berikut itu jenis-jenis hubungan masyarakat. Jenis-jenis humas. Humas pendidikan melibatkan banyak unsur antara lain kepala sekolah, guru, orang tua, murid, siswa, masyarakat, maupun pemerintah. Dan memperhatikan unsur-unsur tersebut, maka humas pendidikan dapat dikelompokkan kepada yang pertama, ditinjau dari formal atau tidak formal komunikasi yang digunakan, maka humas pendidikan terdiri dari yang pertama, komunikasi formal. Komunikasi formal itu semisal komunikasi yang dilakukan secara resmi oleh petugas-petugas yang ditunjukkan langsung oleh sekolah, seperti itu. Terus yang ke B atau yang kedua, komunikasi informal. Itu seperti komunikasi yang dilakukan dalam suasana yang tidak resmi. Ya, suasana yang tidak resmi, tidak melalui jalur sistematis atau jalur-jalur yang ditentukan oleh suatu pihak, begitu. Terus yang kedua itu dilihat dari arah komunikasi. Jadi itu juga memiliki 3 cabang. Yang pertama itu komunikasi ke atas atau bottom up, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh bawahan atau orang yang lebih rendah kepada atasannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya, bottom up. Terus yang kedua itu komunikasi ke bawah atau top down, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh orang atau badan yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah, begitu. Atasan ke bawahan, seperti itu. Kepala sekolah ke guru-guru atau kepala dinas ke kepala sekolah, begitu, mungkin seperti itu. Terus yang ketiga itu komunikasi mendatar atau horizontal. Horizontal yaitu komunikasi yang dilakukan oleh orang atau badan yang setara atau sama derajatnya. Misalnya ini sesama guru, sesama kepala sekolah, sesama menteri. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Yang berikutnya, tujuan kerjasama sekolah dan masyarakat. Tujuan kerjasama sekolah dan masyarakat adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan serta sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah atau madrasah itu sendiri. Terus yang kedua, meningkatkan pemahaman sekolah tentang keadaan dan aspirasi masyarakat tentang sekolah. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran pendidikan atau sekolah dalam pembangunan. Yang keempat, membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat untuk dapat membantu sekolah.
Yang kelima, memberikan informasi kepada masyarakat tentang tanggung jawab sekolah untuk memenuhi harapan masyarakat mengenai hal-hal yang mungkin disambungkan oleh sekolah terhadap kepentingan masyarakat. Dan yang keenam itu mengusahakan dukungan dan bantuan dari masyarakat untuk memperoleh sumber-sumber yang diperlukan dalam rangka memenuhi dan meningkatkan keperluan sekolah. Ya, yang berikut itu saling membantu dan mengasihi. Yang kedelapan, sekolah dapat memperoleh bantuan keuangan atau bantuan lainnya demi kemajuan sekolah. Yang berikutnya yaitu prinsip-prinsip hubungan dan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat maksudnya. Itu yang pertama, mengetahui masalah pendidikan secara meyakinkan sehingga tidak terjadi kesimpang siuran dalam melakukan pekerjaan di sekolah. Yang kedua, melaksanakan program pendidikan dengan baik dan bersahabat dengan masyarakat. Terus yang ketiga yaitu ketahui keadaan masyarakat yang meliputi sikap, problem, sumber-sumber yang ada dalam masyarakat. Yang keempat, melakukan survei tentang masyarakat untuk menghimpun informasi. Yang kelima, lengkapi bahan-bahan dan dokumen-dokumen tentang keadaan masyarakat. Yang keenam, lakukan kunjungan ke rumah untuk mengetahui perkembangan anak dan informasi tentang masyarakat. Yang ketujuh, layani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kedelapan, ikut serta sekolah dalam kegiatan masyarakat. Nah, di samping itu juga ada prinsip-prinsip lainnya. Seperti yang pertama, otoritas, kesederhanaan, terus sensitivitas, kejujuran, dan ketepatan. Oke, yang berikut kita lanjut. Bagian F, penyelenggaraan humas pendidikan. Penyelenggaraan humas pendidikan dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi proses dan jenis dari segi jenis kegiatan. Yang pertama itu ada segi proses. Dari segi proses humas pendidikan meliputi 4 proses, yaitu yang pertama proses perencanaan program, yaitu dalam merencanakan humas pendidikan perlu dipertimbangkan beberapa hal, antara lain dana yang tersedia, kedua keadaan masyarakat, 3 areal jangkauan, 4 sarana serta media dan teknik yang digunakan. Nah, untuk itu dapat dilakukan beberapa kegiatan, di antaranya yang pertama, mengembangkan kebijaksanaan. Yang kedua, perlu memahami kegiatan masyarakat. Yang ketiga, menentukan sasaran dan jenis kegiatan. Yang keempat, menentukan kriteria. Dan yang kelima itu 4 saja. Terus yang kedua, tadi perencanaan program. Yang kedua itu pengorganisasian. Perlu disusun hubungan sekolah dan masyarakat secara baik dan terencana. Hubungan ini dikoordinasikan oleh kepala sekolah dan pihak-pihak terkait. Yang ketiga, pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan yang perlu diperhatikan adalah adanya koordinasi antara bagian-bagian yang terkait dalam melakukan kegiatan humas tersebut. Begitu juga dalam penggunaan waktu, perlu adanya sinkronisasi dengan perencanaan yang telah dibuat. Yang keempat itu evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan efisien usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua itu kan tadi yang pertama dari segi proses, yang kedua itu dari segi kegiatannya. Dari segi kegiatan, humas tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama itu tatap muka.
Nah, teknik tatap muka tersebut dapat berupa tatap muka kelompok, tatap muka individu, tatap muka ke sekolah, atau tatap muka tuh kunjungan ke rumah-rumah murid atau siswa. Gitu. Terus yang berikut laporan kepada orang tuanya. Laporan kepada orang tua dapat berupa buku rapor yang setiap akhir semester ikan, yaitu buku kemajuan-kemajuan hasil belajar anak di setiap sekolah. Nah, yang berikut itu publikasi sekolah. Publikasi sekolah adalah kegiatan memberikan informasi kepada orang tua atau wali murid dan pihak-pihak yang membutuhkan tentang kegiatan-kegiatan yang telah dan yang akan dilaksanakan di sekolah. Kegiatan ini dimaksud agar sekolah dapat dukungan positif dari orang tua wali, dari orang tua siswa atau wali kelas, dan dari masyarakat pada umumnya. Itu saja. Dan kesimpulan dari materi saya ini, dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa humas pendidikan adalah serangkaian kegiatan hubungan yang harmonis dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu di dalam maupun di luar organisasi. Hubungan yang harmonis itu dimaksudkan agar sekolah dapat dukungan yang positif dalam usaha menciptakan kerjasama yang efektif dan efisien dalam usaha mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Lalu untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak, dan untuk meningkatkan tujuan dan kualitas kehidupan masyarakat, dan untuk mengembangkan antusias atau semangat masyarakat dalam membantu kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat. Itu saja kesimpulan dari saya, dan itu saja paparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon koreksinya untuk Bapak dosen. Yang salah itu datangnya dari saya sendiri, dan yang benar mungkin ini adalah yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.